aliran Sungai Ular pada Hari Lingkungan Hidup Sedua memberikan bantuan bibit pohon melinjo kepada masyarakat di Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bantuan tersebut ditanam di bantaran Sungai Tongtong, Serdang Bedagai yang kerap dilanda banjir. Sebanyak 50 bibit pohon melinjo yang diberikan kepada sejumlah masyarakat di Desa Melati 2. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap bantaran Sungai Tongtong Serdang Bedagai yang kerap dilanda banjir ketika hujan deras terjadi. Ketua Forda Sei Ular Muhammad Idris berharap agar dengan pemberian bibit pohon melinjo kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Serdang Bedagai ini dapat dimanfaatkan warga sekitar bantaran sungai. Selain itu agar dapat mengurangi terjadinya pengikisan tanah ketika air meluap dan dapat membudidayakan pohon. Pada sosialisasinya juga menyampaikan bahwa pohon melinjo juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi warga sekitar di Desa Melati 2, Kabupaten Serdang Bedagai. Selain bibit pohon melinjo, juga akan diberikan sebanyak 5.000 bibit pohon jambu air, durian, dan mangga agar dapat ditanam di daerah bantaran sungai. Nantinya perawatan akan terus dipantau oleh pihak Forda Sei Ular agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Jadi di sini kita bagaimana lingkungan ini bisa benar-benar terjaga, sifatnya bisa berkelanjutan. Inilah kami salah satu program kami di sini. Kemudian program yang lain nanti kita mungkin bagaimana membentuk posko-posko di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Desa Ular ini, dan kemudian oleh Pak Klaras selaku senior di bagaimana membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Jadi mungkin kita akan memberikan semacam sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan gitu kan Pak, itu rencana kita. Jadi bagaimana ini bisa semua generasi-generasi ini bisa mencintai kepada lingkungan ini. Sementara itu, Camat Tanjung Beringin Muhammad Fahmi mengatakan masyarakat menyambut baik bantuan yang diberikan Forda Sei Ular. Dikatakan bibit pohon yang diberikan merupakan pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat dikembangkan masyarakat. Kami sangat menyambut baik sekali Pak, ini antusias dari Forum Das Sungai Ular Provinsi Sumatera Utara ini sangat baik sekali. Apalagi yang ditanam ini, yang disumbangkan ini memang komoditi pohon yang ada komoditi yang sangat diminta. Pak Kades bilang bahkan Desa Melati ini sudah pernah ada permintaan dari Sumatera Selatan sana tentang melinjo ini dengan harga yang cukup baik gitu. Jadi kalau ini dikembangkan, apalagi kalau memang sampai 5.000 di sumbangan dan ditanam di sini dan itu nanti berhasil, ini tentu akan menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat desa kita. Pada kegiatan ini juga dilakukan pelantikan pengurus anggota Forda Sei Ular, Posko Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Diharapkan pengurus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam merawat dan menyusun rencana pengelolaan daerah aliran sungai. Sementara itu pemirsa, Forum Daerah Aliran Sungai Ular Sumatera Utara juga memberikan sosialisasi dan cara pembuatan ekoenzim. Ekoenzim tersebut diharapkan mampu mengganti pupuk yang biasa dijual di pasaran dengan harga yang lebih terjangkau. Ekoenzim adalah larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik gula dan air. Terkait hal itu, Forda Sei Ular memberikan sosialisasi tata cara membuat ekoenzim yang mudah dan ramah lingkungan. Salah seorang pembudidaya ekoenzim Wajah Guru Singa mengatakan pembuatan ekoenzim dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui tata cara pembuatan ekoenzim yang murah dan ramah lingkungan. Selain itu, dengan adanya ekoenzim diharapkan mampu meminimalisir pengeluaran untuk membeli pupuk tanaman yang saat ini cukup mahal. Bahan-bahan pembuatan ekoenzim yakni sayur kangkung, kulit buah nenas, batang serai, air, dan molesa. Mula-mula sayur kangkung, buah nenas, dan serai dipotong menjadi bagian kecil, setelah itu dimasukkan ke dalam botol serta diberi air dan molesa. Masa fermentasi akan bekerja selama 100 hari. Setelah itu ekoenzim siap digunakan untuk jenis tanaman apa saja. Ekoenzim dianggap mampu menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama, serta meningkatkan kualitas dan rasa buah maupun sayuran yang ditanaman. Kita membantu petani supaya biaya ringan, kebutuhan untuk pupuk ekoenzim ini gampang dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatannya untuk tanaman muda, tanaman keras. Jadi kita khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa ini.
kita mendorong masyarakat supaya mereka memakai ekoenzim bermanfaat bagi tanaman dan meningkatkan ekonomi masyarakat, lingkungan juga terjaga. Itu tujuan kita. Selain pembuatan cairan ekoenzim, Forda Sungai Ular juga memberikan edukasi mengenai pembuatan pupuk organik yang terdiri atas kotoran sapi atau kambing, dedak, air, dan mikrobakteri. Setelah semua dicampur dengan rata, maka ditutup secara rapat dan masa fermentasi dilakukan selama 2 minggu untuk mendapatkan pupuk tanah yang baik dan dapat berguna untuk jenis tanaman apa saja, diantaranya kacang tanah, umbi-umbian, terong, cabai, dan kentang.